Oke, halo selamat datang lagi di Random Talk bertopik episode keempat. Di episode keempat kali ini kita bakal bahas sesuai judul ya. Apakah hard disk atau HDD ya, hard disk drive itu akan punah? Lebih tepatnya, apakah akan punah dalam waktu dekat? Oke, itu yang bakal kita bahas di episode keempat kali ini. Apa aja bahasannya? So, let's continue. Ada 4 poin yang bakal aku bahas di episode kali ini. Yang pertama itu kita ngomongin sejarah singkat tentang hard drive. Jadi kita biar tahu dulu lah progres perkembangan hard drive itu seperti apa. Selanjutnya itu kemungkinan atau posibilitas yang mungkin akan terjadi ke depannya. Yang ketiga yaitu hard disk. Itu cocoknya atau bakal diganti oleh siapa kira-kira. Dan yang keempat tentu saja konklusinya apa sih? Atau kesimpulannya apa? Dan yang perlu kalian ketahui, ini hanya opini pribadi aku aja. Memang data-datanya aku ambil dari berbagai sumber. Misalkan nanti kayak data kecepatan dan lain-lain itu aku dari sumber-sumber dari internet. Karena ya aku nggak lahir di tahun 50, tahun 40 gitu kan. Jadi aku ambil sumber dari internet, cuman kesimpulan nanti itu hanya opini dari aku aja. Oke, kalau ngomongin sejarah singkat hard drive, kita ini bakal mulai dari tahun 1956. Di mana hard drive pertama itu dirilis oleh IBM, sebuah perusahaan teknologi yang sampai sekarang masih ada ya dan masih besar. Merilis namanya RAMAC, RAMAC, yang itu merupakan kependekan dari Random Access Method of Accounting and Control. Di mana RAMAC ini ukurannya cukup besar, bahkan sebesar lemari. Kalau kalian bisa lihat gambarnya, harusnya nanti aku tampilin di editingnya. Dan kalau tidak salah RAM ini hanya limited ke angkatan militer US dan juga private company atau perusahaan-perusahaan khusus, perusahaan-perusahaan swasta ya, atau kerjasama lah katakanlah seperti itu. Baru tahun 1960-an ada S-nya terakhir, yaitu tahun 60-an IBM ini merilis the next gen-nya dari RAMAC, bisa katakanlah seperti itu lah ya, dinamakan IBM 1311 disk storage drive dengan ukuran yang sebenarnya sedikit lebih kecil walaupun tetap besar, tapi ukuran storage-nya nggak lebih tapi cukup meningkat daripada di RAMAC. Tahun 78 konsep SSD ini akhirnya ditemukan oleh Storage Technology Corporation. Kalau nggak salah dikenalnya, kalau nggak salah sekarang itu Storage Tech apa ya, aku lupa juga namanya kalau nggak salah. Yang penting masih ada lah sampai sekarang perusahaan ini. Dan konsep SSD ini kalau tidak salah dipakai untuk DRAM, DRAM. Dan harga saat itu masih cukup mahal. Ya, ini aku tahuin dari tahun 78 ini. Tahun 80 Sugar Technology ini akhirnya merilis 5 MB storage free space-nya, sebuah hard disk untuk personal komputer. Ya, tahun 80 udah mulai banyak komputer-komputer yang khusus home use ya, atau untuk dipakai di rumah, tapi ukurannya memang masih cukup besar. Nah, Sugar Technology atau sekarang kita mengenalnya dengan Seagate akhirnya merilis sebuah hard disk dengan ukuran 5 MB, yang dimana ini bisa digunakan di PC-PC kita. Mungkin sekarang kita pikir 5 MB kecil banget ya, bahkan sekarang kita ngomongin gambar aja 5 MB cuma 4 foto atau 5 foto bahkan. Tapi ya itu dulu tahun 80, dimana masih zaman DOS kalau tidak salah, masih zaman DOS, belum zaman OS seperti sekarang, dimana masih berteman dengan kata byte dulu itu. Makanya kenapa 5 MB sebenarnya ini cukup besar untuk zaman dulu. Akhirnya tahun 87 kita diperkenalkan oleh 3 orang profesor, aku lupa namanya, yaitu RAID, sebuah sistem atau sebuah teknik ya, katakanlah seperti itu, yaitu Redundant Array of Inexpensive Disk, dimana ini kalau tidak salah ya, koreksi kalau salah, sepemahaman aku tuh RAID itu menyatukan menyatukan hard disk menjadi satu storage. Misalkan nih kalian punya 4 hard disk 1 tera. Nah, dengan sistem RAID ini, maka yang terbaca di komputer itu bukan 1 tera, tapi jadi 4 terabyte langsung. Kalau tidak salah seperti itu sistem RAID. Karena kalau nggak salah aku lihat fotonya, yaitu kumpulan-kumpulan hard disk itu di dalam satu tempat. Dan tahun 91 SanDisk ya, perusahaan yang sekarang masih ada ya, SanDisk ini memperkenalkan SSD
Ya, finally SSD diperkenalkan dalam bentuk flash memory. Jadi bukan bentuk hard drive ya, udah hard drive sih, cuma bentuk flash memory. Harganya masih cukup mahal, kalau tidak salah masih, ya kalau kita convert ke rupiah masih jutaan. Dan FPI tahun 90-an jutaan gitu, jutaan. Di Indonesia mungkin sebanding miliaran kali ya sekarang. Dan tahun 90-an akhirnya dirilis banyak variasi hard disk, dari pertama ukuran yang dimana ada dari 5 inch, artinya turun ke 3,5 inch. Kalau sekarang 3,5 inch dipakai di PC, dan ada versi 2,5 inch ya sekarang untuk laptop. Dan juga ada beberapa macam ya, bisa katakan untuk varietas seperti tipe IDE, SATA, CLE, ATA, dan lain-lain. Bukan ATA Halilintar ya, tapi ATA. Di tahun 2007, Seagate bekerja sama dengan Samsung memperkenalkan SSHD atau Solid State Hybrid Disk. Ya, sesuai namanya, hybrid. Dimana kalau kita ngomongin hybrid ya sama seperti kendaraan sekarang, kan ada tuh mobil hybrid menggunakan teknologi bensin, menggunakan teknologi listrik, tapi tetap juga ada bensinnya, itu sebagai transisi. Begitu pula dengan SSHD ini. Tahun 2007 mereka membentuk itu, dimana menyatukan teknologi kaset dari hard disk dengan solid state atau elektrik dari SSD. Dan kecepatannya pun tuh tengah-tengah ya, jadi urutan kecepatan tertinggi ke tercepat ke terendah itu SSD, SSHD, dan HDD atau hard disk drive. Seperti itu untuk sejarah singkat dari hard drive. So kita let's talk more deep ya, kita coba bicara lebih dalam lagi dengan topik yang masih sama ya, apakah SSD ini akan punah dalam waktu dekat, dengan membahas 3 poin lagi nih. Ada feature teknologi, how about speed, dan let's talk about price. Oke. Kalau kita ngomongin fitur teknologi saat ini, bisa aku katakan aku belum melihat. Kalau misalnya kalian lihat silahkan ya drop di komentar. Jangan sampai sekarang aku belum melihat ada sebuah perusahaan yang memperkenalkan generasi terbaru mereka. Masih belum ada. Generasi hard drive terbaru ya, masih belum ada. Tertinggi sekarang, tercepat sekarang masih di SSD. Sebesar Google pun server mereka masih SSD. Masih jarang ada yang memperkenalkan teknologi baru, misalkan RTD mungkin, atau apapun itu. Dan perusahaan-perusahaan storage seperti SanDisk, Seagate, dan lain-lain itu masih fokus pada pengembangan kapasitas. Perusahaan SanDisk atau Seagate aku lupa, mereka sempat merilis 60 TB SSD dengan harga 1,2 juta US dollar. 1,2 juta US dollar, kalau dirupiahin berapa tuh kira-kira? Anggap 1 juta US dollar sekarang 14.000, berarti hampir 14 miliar, berarti ya miliaran harganya untuk 60 TB SSD. Dan beberapa perusahaan lainnya. Jadi sekarang banyak perusahaan tuh masih fokus untuk mengembangkan kapasitas SSD mereka sehingga bisa seefisiensi mungkin. Ya seperti itulah kata-katanya. So next kita bakal ngomongin tentang speed, kecepatan. Ini aku ambil dari avast.com. Ya, kalian bisa lihat di sisi kiri. Hard disk, SSD. Lebih tinggi SSD, bahkan 3-4 kali lipat untuk sequential read and write. Hard disk ini 150 MB per second, paling tinggi. Sekali lagi ini aku paling tinggi, bukan tengah-tengah ya. Tapi yang paling tinggi aku ambil itu 150 MB per second untuk hard disk. Untuk SSD paling tingginya read-nya 500 MB per second kalau aku ambil source dari Avast. Dan sebenarnya ada SSD tipe NVMe ya benar, NVMe yang kecil. Dimana itu kalau tidak salah menurut Avast itu 3.500 MB per second atau 3,5 GB per second. Cepet banget itu, sat bahkan. Kalau kita ngomongin 4K read or write, jomplang sekali antara hard disk dengan SSD, bahkan 10 kali lipatnya hard disk untuk kecepatan SSD. Itu untuk ngomongin kecepatan. Jadi ya kalau kita simpulin ya SSD jelas lebih unggul dari hard disk, karena SSD teknologi baru kita bisa sampaikan gitu kan. Nah, tadi kita kan ngomongin sebuah hal-hal positif yang mungkin lebih baik daripada SSD, katakanlah seperti itu. Tadi ngomong kecepatan. Tapi kita bicara tentang price dulu deh, harganya. Untuk harga sendiri, kita kalau ngomongin harga hard disk
Aku nih ambil dari Western Digital karena salah satu perusahaan juga yang paling bagus untuk masalah storage hard drive. Harga hard disk mereka tuh kalau tidak salah di angka kisaran 700 sampai 800 megabyte tadi. 700 sampai 800 ribu rupiah di e-commerce ya. Aku lupa ini harga diskon atau enggak. Nah, ini hasilnya nanti aku tampilin di gambarnya. 700 sampai 800 megabyte. 700 sampai 800 ribu rupiah. 1 terabyte hard disk. Tapi kalau kita lihat SSD harganya 1 juta 1,4 kode satu, kisaran di 1,4 juta rupiah untuk SSD 1 terabyte, dan itu hampir sama ya harganya walaupun beda sedikit variasinya, cuman sama, gak akan jauh dari harga itu. Jadi kalau bisa dilihat ya hard disk lebih murah ya, sebenarnya tentu lah ya, teknologi semakin canggih semakin mahal. SSD kan udah jelas tadi kita lihat kecepatannya canggih banget, maka tentu harganya lebih mahal. Dan sekarang hard disk semakin lama semakin menurun harganya dibanding SSD. Kita kalau mau lihat hard disk tahun 2010-an atau mungkin 2000 sekian, mungkin kita melihat hard disk itu varietas masih ada yang 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Seperti SSD sekarang itu. Sekarang SSD kan ada 128, 256, 512, dan 1 TB dan seterusnya. Tapi sekarang kita lihat hard disk. Rata-rata yang paling minimum jual adalah 1 TB. Rata-rata 1 terabyte, 2 tera, 4 tera, dan selanjutnya, dan seterusnya, dan 8 tera, dan seterusnya. Yang artinya, makin ke depan, itu makin sedikit storage yang bakal dijual dari hard disk, walaupun masih cukup lama. Nah, sekarang kita, oke. Nah, jadi kita lihat kesimpulan, hard disk ini atau hard disk drive ini hanya bisa, atau calon pengganti hard disk drive ini yaitu adalah SSD, solid state disk. Solid state disk. Kenapa gitu ya tadi? Kita belum ada next gen-nya nih, Jadi ya hanya pengganti satu-satunya adalah SSD. Nah, sekarang kita balik ke topik utama. Apakah bakal punah dalam waktu dekat? Pertanyaannya itu kan di awal. Jawabannya masih lama. Masih cukup lama lebih tepatnya. Kenapa? 4 poin. 1. Harga yang masih ramah di kantong itu adalah hard disk. Tadi kita lihat 2 kali lipat hard disk untuk SSD gitu kan. Yang kedua, masyarakat masih lebih membutuhkan more storage with okay speed. Gak peduli kecepatannya berapa, tapi saya membutuhkan storage yang besar. Apalagi itu hard disk. Sekarang pas kalau kita ngomongin backup atau ngomongin external storage yang untuk backup, kita nggak peduli dengan kecepatan, apalagi untuk external storage. Karena kalau external storage itu akan depends ke kabel yang kalian pakai. Kalian pakai USB-C kah atau USB Gen 3 kah dan lain-lain, sehingga lebih mengutamakan storage-nya, yang dimana semakin besar storage yang kita perlukan, maka semakin banyak data-data yang kita bisa backup di storage itu atau di hard disk itu. Dan bayangkan kalian ada 2 pilihan, 2 terabyte hard disk dengan 1 terabyte SSD dengan harga yang sama untuk external drive. Yang pasti kalian pilih adalah 2 terabyte. Kenapa? Karena kalian bisa katakanlah kalian di situ bisa menyimpan ribuan video atau ratusan ribu foto di 2 terabyte itu. Kalau kita ngomongin 1 terabyte itu kalian hanya bisa menyimpan puluhan ribu foto. Kalau tadi ratusan ribu, sekarang puluhan ribu. Perbandingan cukup jomplang. Ternyata kan masyarakat masih membutuhkan storage yang besar daripada speednya. Yang ketiga ada storage space variety atau varietas free storage-nya, dimana SSD masih cukup sedikit varietas storage-nya. Kenapa seperti itu ya? Tadi harga ya, utamanya harga. 60 terabyte harga 1,2 atau miliaran lah kalau rupiahin. Kalau kita ngomongin hard disk, kita ada varietas 1 tera, 2 tera, 4 tera, 8 tera, 16 tera, 32 tera, dan 64 tera. Kelipatan ya, kayak gitu kalau salah. Itu ada, itu udah dijual di online e-commerce, kalian bisa cari juga. Dan yang keempat, belum ada next gen dari hard drive-nya, ini pentingnya. Kalau kita lihat tadi sejarah singkat hard drive ya. Aduh, tadi motor lewat berisik. Kalau kita lihat sejarah singkat hard drive, kita itu melihat turun-menurun sejarah komponen-komponen lama yang punah. Sekarang kita tidak menemukan RAMAC lagi. RAMAC itu tadi lah yang tadi di awal. Kita sudah tidak menemukan itu lagi. Kenapa? Karena tergerus dengan teknologi baru.
sehingga ya akhirnya punah kan. Nah begitu pun sekarang kita belum ada next gen-nya dari SSD nih. Jadi hard disk pun 2 generasi ya, SSD, SSHD, HDD 2 generasi masih selamat, hard disk masih selamat, kecuali nanti ada next gen-nya nih, misalkan RDD atau apapun itu namanya, rapid disk drive atau apalah, yang udah diperkenalkan sebuah perusahaan dan udah dijual umum dan dipakai di laptop, beberapa laptop misalkan. Nah hard disk mungkin saja bakal lama kelamaan akan kapasitas penjualannya akan mengurang dan hilang. Tapi nggak akan hilang begitu saja. Kita contoh flash disk. Flash disk sampai sekarang masih laku dan masih ada yang jual, walaupun kayaknya sekarang untuk ngomongin flash disk, kayaknya ya kalau aku lihat sekarang flash disk susah banget buat nemu 8GB, karena rata-rata pasti 16GB dan 64GB dan 128GB yang dijual rata-rata di e-commerce. Yang valid dari official store ya, kalau dari penjualan dari eksternal ya pasti masih ada, cuma kalau dari official kayak udah jarang kita nemu 8GB, 4GB, rata-rata di angka 16, 24, dan 128. Itu membuktikan kalau ya sebenarnya flash disk itu lama-kelamaan ya tidak akan dipakai, akan punah. Kenapa? Ya karena sekarang kita kalau mau bagi share data, dulu kan flash disk kita gunakan lebih untuk save data, untuk share data kan dibanding untuk backup. Kita mau presentasi atau kita mau ngirim data, kita pakai flash disk, terus kita kasih flash disknya ke kolega kerja kita, ke teman kita buat mereka copy ke laptopnya. Sekarang kalau kita mau kayak gitu, mau share data dan lain-lain, kita ada Google Drive, kita ada OneDrive, ada cloud system. Apalagi semenjak pandemi, kita otomatis hampir 100% datanya di cloud. Flash disk sudah nggak pakai, aku pun udah nggak pakai flash disk, kecuali aku hanya pakai flash disk cuman buat untuk flash OS, karena ya itu masih perlu untuk OS ya, untuk flash OS atau ya ke Linux dan lain-lain, itu aku masih perlu flash disk. Cuman untuk pembagiannya dulu di mana flash disk hanya untuk sharing dokumen dan lain udah gak kepakai gitu. Jadi flash disk pun tidak menutup kemungkinan akan punah, walaupun masih cukup lama seperti hard disk. Tapi sekarang udah ada lah kode-kodenya gitu kan, udah ada ciri-cirinya. Nah jadi itu yang bisa aku bahas di episode kali ini. Jadi ya intinya, apakah hard disk masih punahnya bentar atau lama? Jawabannya adalah masih lama, masih puluhan tahun atau belasan tahun. Ya puluhan tahun sih pasti. Karena ya tadi, selama belum ada next gen-nya dari hard drive, hard disk itu masih aman kok, mereka masih bisa dijual. Dan kalian kalau misalkan berpikir, aduh kalau hard disk mah nanti keburu punah dan lain-lain, ya nggak apa-apa, beli aja kok hard disk sekarang masih nggak apa-apa, masih aman, masih disupport lah katakanlah seperti itu gitu. So, I think that's alright. Kalau kalian punya opini lain atau pendapat lain bisa sampaikan di kolom komentar. And ya udah itu aja mungkin ya, dan silakan kalian follow Twitter aku kalau berkenan di @_varief, dan kalian silakan kalau berkenan juga subscribe YouTube-nya ya, tinggal pencet aja warna merah di bawah. And kalau kalian mau lihat sosial media lain aku atau platform-platform yang aku pegang, itu kalian bisa buka varief.my.id/hub. So thank you and see you on another video. Bye bye.